Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, penyertaan, dan pemeliharaannya bagi kita semua. Saat ini kita dijumpakan dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Dalam acara ini kita semua akan belajar bersama-sama bagaimana kita akan memahami setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang maha baik. Engkau terus ada dalam hari-hari hidup kami. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan kami. Kami boleh ada di minggu yang terakhir bulan Mei tahun 2023. Dan kami boleh mengucap syukur lagi Tuhan, karena di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kerja kami, pelayanan kami boleh lakukan itu semua karena perkenanan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, kami boleh lagi dikumpulkan di tempat ini di rumah-Mu yang kudus. Kami akan mengikuti program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Kami mengundang Engkau Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, hadir dan memberkati program ini saat ini. Dan kami buka seluruh rangkaian ibadah, baik kami sebagai majelis kolong maupun komisi dan pendeta-pendeta, serta pemimpin malam saat ini. Kami buka dari pertama hingga akhirnya, kiranya mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan, sumber hikmat, dan sumber pengetahuan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam membaca dalam Alkitab yang diambil dalam Kejadian 8 ayat 1 sampai 22 sebagai materi kita di malam hari ini. Dan Kejadian 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Lalu ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar.
Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang di atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup yang seperti telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk pada uraian penjelasan dari pembacaan Kejadian 8 ayat 1 sampai 22 dengan tema mingguan Lestarikan Alam dan Makhluk Hidup Demi Masa Depan, yang merupakan pembacaan pada tanggal 4 sampai 10 Juni 2023. Dan dalam pembahasan ini akan menjelaskan tentang alasan pemilihan tema, pembahasan dan implikasi makna firman Tuhan. Untuk itu langsung diserahkan kepada pemateri yang terkasih Ibu Pendeta Anggraini Olivia Lekes Kalalo MTH. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, salam jumpa, selamat baku dapa dalam program Kusapa yang ini merupakan perdana secara pribadi, dan kita boleh dipertemukan di sini. Kita akan membahas bersama tentang bagian bacaan firman Tuhan sebagaimana yang dikatakan tadi akan kita renungkan di tanggal 4 sampai tanggal 10 Juni. Dan bagian bacaan firman Tuhan telah kita baca dalam Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Di bawah tema yang diangkat oleh Gemim, Lestarikan Alam dan Makhluk Ciptaan Demi Masa Depan. Bicara lestarikan mempunyai arti berarti tetap tidak berubah, membiarkan atau tetap mempertahankan kelangsungan hidup. Tentunya mengapa Gemi mengangkat tema ini? Berbagai hal teralami dalam kehidupan ini, termasuk orang tahu bersama bahwa ada begitu banyak masalah-masalah lingkungan yang boleh menjadi bagian kehidupan kita, terlebih khusus juga mungkin di jemaat Betania pernah mengalaminya. Karena alam yang berbicara memungkinkan kita
harus mengalami konsekuensinya yang kita tanggung. Contohnya banjir, yang bisa jadi ini teralami bukan karena berasal dari jemaat Betania sendiri, tetapi bisa jadi berasal dari lingkungan-lingkungan yang lain yang berdampak, efeknya dirasakan oleh sebagian besar jemaat Betania. Dan memang saudara-saudara, kalau bicara tentang lestarikan alam dan makhluk ciptaan, ini adalah hal yang sungguh sangat berkaitan dengan kehidupan kita, bukan hanya menjadi bagian kehidupan dari pemerintah sebagai yang bertanggung jawab, tetapi ini juga menjadi bagian kita sebagai tugas gereja. Sehingga merasa perlu bahwa tema ini diangkat karena melihat keberadaan kehidupan sebagai orang percaya ada kalanya tidak melestarikan alam lingkungan yang berakibat pada diri kita sendiri, kita yang melakukan dan kita yang menerima akibat dan konsekuensi. Dan kalau orang melihat bagian bacaan firman Tuhan bersama, kita belajar tentang bagaimana kisah dalam Kejadian pasal 8. Memang kalau mau membaca Kejadian pasal 8, dia tidak terlepas dari pasal-pasal sebelumnya karena berbicara tentang air bah. Kita membaca dalam pasal yang ke-8 ini sudah ada di pembahasan air bah surut, tetapi lebih jelasnya kalau orang mau mendalami, pasti orang akan membaca pada pasal-pasal sebelumnya karena ini berkaitan, ini adalah bagian bacaan yang berkelanjutan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, jika kita mengingat kitab Kejadian ini mulai dari awal berkisah tentang bagaimana kisah perjalanan kehidupan manusia di Taman Eden. Perjalanan kehidupan manusia di Taman Eden atau peristiwa Taman Eden ini mengingatkan kita bukan hanya sekedar gambaran tentang indahnya kehidupan di Taman Eden, tetapi kita juga mengingat tentang peristiwa penting yang teralami di sana, yaitu tentang kejatuhan manusia dalam dosa melalui Adam dan Hawa. Dan kita tahu bahwa sejak dari kejatuhan manusia dalam dosa, maka kita melihat di pasal-pasal selanjutnya, dicatat dalam pasal yang keempat, ternyata manusia tidak hanya melakukan kesalahan dan dosa ketika teralami di peristiwa Taman Eden, tetapi teralami juga, tercatat tentang Kain dan Habel. Ada peristiwa yang luar biasa teralami, yang begitu keji teralami di tengah-tengah peristiwa Kain dan Habel. Kita juga melihat ternyata kejahatan manusia semakin luar biasa, bukan hanya tercatat dalam peristiwa Taman Eden dan peristiwa Kain dan Habel, tetapi dicatat dalam pasal yang ke-6, dicatat di dalam ayat yang ke-5 secara khususnya, berbicara tentang bagaimana kejahatan manusia yang sungguh luar biasa, semakin merajalela melakukan kejahatan tanpa berpikir panjang. Mereka melakukan semaunya saja, bukan hanya kejahatan yang dilakukan dengan relasi antar sesama, tetapi ternyata kejahatan dilakukan juga yang berdampak pada alam ciptaan Tuhan, bahkan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga di sini orang perlu catat bersama bahwa ada inisiatif Allah. Tercatat dalam ayat yang ke-7 dalam pasal yang ke-6. Di situ dicatat bahwa ternyata Allah menyesal karena Dia menciptakan manusia ternyata tidak sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Karena manusia semakin melakukan kejahatan yang luar biasa, sehingga ada inisiatif Allah
untuk menghapus manusia di dalamnya semua makhluk ciptaannya dengan peristiwa air bah. Dicatat juga dalam bagian bacaan firman Tuhan dalam ayat yang ke-8 pasal 6 bahwa ternyata di tengah-tengah kejahatan yang dilakukan oleh manusia baik terhadap sesama tetapi juga bagi kehidupan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya di dalamnya alam, maka di sini ada satu orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan Allah, yaitu Nuh. Nuh ini adalah seorang anak Lamek. Dalam pasal 5 ayat 28 dan 29 itu dicatat, Nuh adalah seorang yang benar, dia tidak bercela, dia hidup bergaul dengan Allah. Dalam pasal 6 ayat yang ke-9. Dan memang saudara-saudara, peristiwa ketika air bah itu datang, Nuh sudah ada di usia 600 tahun. Kita lihat di sini bahwa sungguh luar biasa. Ternyata Allah dia memperlengkapi kehidupan orang yang benar dengan kuasa keselamatan. Itu dibuktikan ketika air bah datang, tetapi Nuh dan keluarganya boleh memperoleh keselamatan oleh karena mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Allah membinasakan semua manusia terkecuali Nuh dan seisi keluarganya. Di dalamnya ada 8 orang yang selamat. Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, bersama dengan istri-istri mereka. Bukan cuma sampai di situ. Ternyata peristiwa air bah mau mengungkapkan bahwa Tuhan ketika dia menciptakan, dia tidak mau supaya semuanya dibinasakan. Karena tercatat dalam bagian firman Tuhan, semua makhluk ciptaannya juga turut diselamatkan ketika air bah datang. Dan dicatat dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa ada berpasang-pasangan, baik hewan melata dan lain sebagainya di situ tercatat. Nah, saudara-saudara, air bah ini kalau mau dilihat artinya, air bah ini adalah luapan air yang ditimbulkan Allah. Air ini datang dalam bentuk hujan. Hujan tercatat selama 40 hari. Dan peristiwa air bah ini adalah peristiwa yang sungguh luar biasa. Karena kita mendapati bahwa setelah sekian lamanya Nuh bersama dengan semua isi yang ada di dalam kapal atau dalam bahtera itu, mereka melewati hari-hari tetapi sambil tetap terus menantikan pertolongan Tuhan. Sehingga bisa kita katakan di sini, ketika Allah boleh ada dalam masa-masa penghukuman bagi kehidupan semua umat manusia yang melakukan kejahatan, tetapi dia juga berbelas kasih, tidak membinasakan semua umat milik kepunyaannya. Dan bukti nyata kita mendapati di sini, dari kejadian ini kita belajar dan kita mendapati tentang beberapa hal. Yang pertama, Allah berkenan mengasihi dan menyelamatkan mereka yang hidup benar dan berkenan di hadapan Allah. Itu dibuktikan lewat Nuh yang hidup benar, Nuh yang hidup bergaul akrab dengan Tuhan Allah. Orang yang hidup benar berarti orang yang mau memberi diri untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Tuhan Allah. Hal yang kedua yang kita dapati di sini,
bahwa Allah berhak untuk memberikan penghukuman, tetapi Dia juga berhak untuk menyatakan pemulihan. Allah, Dia berhak untuk menurunkan hujan, Dia berhak untuk menghadirkan air bah teralami di tengah-tengah kehidupan, tetapi Dia juga berkuasa untuk mengeringkan kembali dan boleh ada kehidupan yang baru. Nah, saudara-saudara, hal selanjutnya kita dapati yaitu peristiwa air bah telah memusnahkan segalanya yang ada di bumi, tetapi Allah tetap berkemurahan hati untuk tidak membiarkan ciptaannya punah. Allah ingin ada kehidupan yang baru yang jauh lebih baik dari kehidupan sebelum peristiwa air bah terjadi. Selanjutnya kita mendapati dari awal penciptaan Allah mau supaya manusia menjaga, merawat dan melestarikan bumi. Kehidupan baru ketika Nuh dan keluarga terlepas dari peristiwa air bah, maka ini adalah langkah awal untuk mereka melaksanakan tugas tanggung jawab itu untuk menjaga, merawat dan melestarikan bumi. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini kita pun belajar dalam menjalani hidup ini, kita ada pada suatu pemaknaan atau pesan dari firman Tuhan. Yang pertama, ini adalah bagian dari Komisi Pelayanan Anak yang boleh mengambil bagian dalam acara atau program Kusapa. Mari kita belajar untuk kita menjadi Nunu masa kini, di mana kita mau hidup benar, kita mau mengikuti semua kehendak Tuhan, kita mau bergaul akrab dengan Tuhan Allah. Karena hidup ini, jika kita mau hidup benar, hidup bergaul akrab dengan Tuhan Allah, bukan hanya berarti hanya dari apa yang hendak kita ungkapkan, tetapi mampu untuk kita wujud nyatakan lewat tindakan, karakter, perbuatan kita. Mari kita hidup berdamai dengan alam dan makhluk ciptaan lainnya. Tidak harus dengan hal-hal yang besar, Kang, tetapi kita hidup berdamai dengan alam dan makhluk ciptaan. Juga kita mulai dari hal-hal yang kecil. Apalagi ini dihadiri oleh guru-guru sekolah minggu. Kita adalah bagian yang berperan penting untuk mengajarkan kepada anak-anak kita supaya kita boleh menjaga lingkungan dan alam yang ada. Caranya seperti apa? Sama seperti yang saya katakan tadi, dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau anak sekolah minggu, yang pertama ajari mereka untuk tahu buang sampah pada tempatnya. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi teladan. Kalau orang mulai dari kita, maka anak-anak kita juga pasti akan melihat contoh yang baik yang kita beri. Bukan hanya sekedar kita berkata, tetapi mampu untuk kita nyatakan, kita perlihatkan kepada anak-anak bahwa kita mampu untuk melakukannya. Maka anak-anak juga pasti akan mau melakukan. Selanjutnya, ajari mereka untuk menghargai alam dan makhluk ciptaan lainnya. Untuk apa? Supaya mereka mengetahui dan memahami bahwa alam ini adalah bagian dari kehidupan kita. Kalau mulai dari sejak dini orang sudah mengajarkan bagi anak-anak kita, maka mereka pasti akan memahami dan mampu untuk melakukan. Ajari mereka untuk bagaimana cara supaya ketika mereka tahu untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi mereka juga memiliki inisiatif yang baik, mampu untuk mendaur ulang. Kalau misalnya itu
sampah-sampah so ada di mana-mana. Torang ajari tompe anak-anak untuk ada pada kreativitas. Dari gelas aqua seperti ini, sampah plastik bisa torang jadikan suatu nilai yang berguna dan bermanfaat ketika mereka mampu untuk berkreativitas di dalamnya. Jadikan hal-hal yang berguna sehingga kita akan terlepas dari hal-hal yang menuju pada bencana yang merugikan kita. Karena kalau dari sekarang orang mampu untuk melakukannya di masa kini, maka kita akan menyelamatkan alam ini untuk di masa yang akan datang. Jadilah contoh-contoh yang baik, karena kalau orang menjadi contoh yang baik, so pasti orang mampu untuk menyelamatkan alam ciptaan Tuhan, tetapi juga mampu untuk hidup dalam tugas dan peran kita yang utama, yaitu menjaga kelestarian alam, tetapi juga kehidupan makhluk ciptaan yang lain demi masa depan. Demikian. Pendeta boleh mau bertanya? Jadi dalam konteks karena yang bertugas adalah KPA, Komisi Pelayanan Anak, ketika pembacaan ini diceritakan kepada anak-anak tentang air bah, ini kan menjadi cara Tuhan menghukum umat manusia dan melenyapkan umat manusia yang berdosa dari muka bumi. Jadi anak-anak biasanya kritis dalam bertanya, kalau misalnya sekarang di sekitar kita banyak tempat-tempat yang kalau curah hujan lebat jadi banjir, rumah-rumah tergenang, harta benda hilang lenyap atau bahkan ada korban jiwa. Apakah ini juga merupakan hukuman dari Tuhan? Dan kejadian itu bukan hanya satu kali seperti air bah, tapi datang berkali-kali ketika curah hujan lebat. Ya, demikian. Selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatan. Jadi berbicara tentang organisasi gereja ini, apa peranan atau apa yang sudah diusahakan oleh bukan gereja ya, organisasi gereja di dalam mengedukasi jemaat. Jadi bukanlah cuma anak-anak, karena di sekarang ini yang pelaku-pelaku yang backing tuh hal-hal yang menyebabkan banjir, menyebabkan tanah longsor itu dikerjakan juga oleh orang-orang tua. Ya, orang mau ajar-ajar tuh anak-anak, tapi itu teladan dari orang tua juga yang menjadi pokok untuk pendidikan anak ini. Jadi apa yang dikerjakan oleh organisasi gereja ini atau yang diusahakan dalam mengedukasi jemaat untuk hidup bersih, untuk menjaga lingkungan, untuk pengolahan sampah. Jadi mungkin bagian-bagian dari komisi-komisi atau dari BIPRA boleh nyana ada di dalam program, mungkinkah? Apakah boleh diprogramkan? Baru mungkin juga menanam. Sekarang memang ada di Gemim, kita lihat banyak sekali tempat-tempat gereja-gereja yang lain ada bikin gerakan menanam kembali ke kobong. Nah ini sekarang orang berbicara di kota. Nah kan di kota juga ada terobosan-terobosan baru ya, itu yang tuh pakai dang hidroponik atau tuh baking yang orang baking yang di tempat-tempat yang memang ya tidak terlalu luas, tetapi bisa menghasilkan income bagi rumah tangga. Dari Balitbang Kota Manado kita lihat Dr. Lini Tambayong dengan gerakan-gerakan untuk lingkungan sehingga banyak sekali menghasilkan hal-hal yang baik. Nah, apakah orang dari organisasi gereja nyanda bisa bikin seminar atau juga pelatihan? Kong torang semua menjadi duta-duta di tengah-tengah jemaat, di kolom, di mana-mana, supaya gerakan-gerakan untuk kebersihan kita lihat. Sedangkan di dalam gereja sekalipun keluar tuh jemaat bukan main tuh ruangan penuh dengan tisu, penuh dengan gula-gula, kotor, padahal itu dalam gedung gereja. Jadi bagaimana mengedukasi itu jemaat untuk benar-benar ada tuh budaya malo untuk berbuat itu hal-hal yang merusak lingkungan.
karena kebersihan adalah bagian dari iman. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami ingin bertanya pendeta, yang pertama mungkin ini pertanyaan yang mau bilang terkait dengan asal usul, bukan asal usul juga, tapi begini, ketika terjadi air bah, berarti air bah ini terjadi di seluruh dunia, yang artinya semua manusia selain keluarga Nuh ini meninggal. Berarti orang semua ini bersaudara kan berarti pendeta? Karena satu keturunan. Nah, memang di Alkitab disebutkan di pasal selanjutnya bahwa orang ini adalah keturunan Sem, Ham, dan Yafet yang kemudian terpencar di seluruh bumi. Nah, apakah memang satu keturunan walaupun ada orang Ethiopia tapi mungkin karena cuaca sehingga jadi hitam, atau seperti apa penjelasannya pendeta? Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan air bah ini adalah akibat dosa yang diperbuat oleh manusia. Dan kemudian secara pribadi pendeta, karena perjanjian Allah dengan Nuh, saya selalu dalam hati Tuhan tidak mau kasih air bah sekarang, karena perjanjian Allah dan Nuh tetap ada pelangi. Jadi ketika saya melihat pelangi, puji Tuhan ada air bah. Apakah memang seperti itu? Dan kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga kehidupan kekudusan kekristenan sehingga murka Tuhan tidak terjadi seperti pada waktu yang lalu. Terima kasih. Ya, baik. Ya, saudara-saudara, kalau bicara tentang banjir itu adalah hukuman, saya rasa mungkin karena di jemaat Gemim Betania ini karena sering merasakan dampak banjir, Kang. Jadi ada tanah longsor, Kang. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Semua jadi sama dengan Ebit GADP lagu, Kang. Memang saudara-saudara, lepas dari itu pastinya semua orang akan mengintrospeksi diri. Tetapi di satu sisi kita juga melihat ya di mana tempatnya tinggal. Kalau kata Un memang tinggal di memang tempat yang dibawa sekali, ya memang konsekuensinya harus ditanggung. Orang tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah bentuk penghukuman, karena tempat tinggalnya juga memang tempat di mana air mengalir, yang bisa menyebabkan ya rawan untuk terjadinya bencana. Kita juga mendapati bahwa bicara tentang penghukuman atau bicara karena sering banjir, bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada anak-anak sekolah minggu, itu kan yang menjadi pertanyaan. Saya rasa bahwa kita memakai kata-kata yang mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh anak-anak kita. Jangan kita menanamkan bagi anak-anak kita bahwa karena sudah ada peristiwa air bah, jadi di setiap kali ada banjir, anak-anak bisa menyimpulkan bahwa ini bisa jadi air bah. Berarti ada penghukuman. Tetapi bagaimana cara kita sebagai guru-guru sekolah minggu memberikan pemahaman yang benar bagi anak-anak kita lewat cerita-cerita yang mudah dipahami dan dimengerti. Dan memang kalau orang mampu untuk mau kasih pemikiran tetapi juga pemahaman yang baik bagi anak-anak, pastinya mereka akan memahami, karena mereka otomatis pembentukan secara kerohanian itu sudah pasti guru-guru sekolah minggu punya peran yang penting untuk boleh mengambil bagian termasuk dalam menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa air bah ini. Selanjutnya bicara tentang usaha gereja dalam mengedukasi jemaat supaya hal-hal kecil termasuk dalam membuang sampah, itu kan kebanyakan hal yang teralami, tidak usah jauh-jauh yang besar-besar, Kang, Bu Ban, tetapi hal-hal yang kecil tetapi
paling banyak dan dominan teralami bukan cuma di satu gereja, tetapi terjadi juga di gereja-gereja yang lain. Saya rasa bahwa untuk mengedukasi sudah luar biasa peran gereja yang juga bekerja sama dengan pemerintah untuk selalu memberikan pemahaman-pemahaman yang luar biasa, baik secara alkitabiah tetapi juga pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan realita atau kenyataan yang ada. Termasuk bagian bacaan orang sekarang ini kan itu adalah salah satu cara untuk mengedukasi bagaimana peran gereja supaya mampu untuk semua orang di dalamnya gereja mampu untuk melestarikan alam dan makhluk hidup yang lain untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kalau cara-cara ada banyak cara, Bu Bendahara. Cara yang pertama, di kota atau di desa memang punya peran yang besar. Kalau di kota mungkin kendalanya adalah lahan. Lantas tanaman hidroponik juga tidak semua orang bisa untuk melakukan dengan metode ini. Tetapi bagi saya ini adalah peran penting bisa diprogramkan oleh wanita kaum ibu. Mengapa Ibu Pendeta katakan wanita kaum ibu? Karena wanita kaum ibu erat berkaitan dengan sampah-sampah dapur. Sampah-sampah dapur ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Yang kalau orang ada batanam di polybag, apapun yang orang tanam, rampa-rampa campur apapun itu, bisa orang jadikan sebagai pupuk untuk orang sampah-sampah dapur. Itu cara-cara yang mudah, yang bisa untuk orang olah sendiri, malah bisa kita katakan sekali mendayung dua pulau terlampaui. Sampah-sampah dapur bisa orang olah jadi pupuk. Di satu sisi orang menanam, orang ada gerakan menanam. Kan gerakan menanam bukan nanti ada lahan. Kalau orang di rumah ada polybag, mengapa tidak bunga-bunga yang orang tanam di rumah bisa hidup dan bahan-bahan yang bisa orang gunakan setiap hari? Apakah dia tidak bisa? Pasti bisa. Dimanfaatkan. Dan tinggal bagaimana dari kita yang berusaha untuk mampu untuk boleh mendaur ulang. Kan bukan cuma sampah-sampah dapur, sama tadi boleh dijelaskan tentang sampah-sampah plastik, didaur ulang juga oleh wanita kaum ibu, kan itu boleh berguna, boleh bermanfaat, boleh menjadi nilai atau ada guna, ada DP manfaat di dalamnya. Seperti itu. Banyak cara kita untuk mau untuk mengedukasi, tetapi bagaimana juga orang memiliki cara-cara tertentu untuk ada kiat-kiat yang orang beki, bukan hanya sekedar edukasi, mengungkapkan, tetapi orang wujud nyatakan lewat orang kehidupan yang terjun langsung lewat yang sudah dikatakan tadi. Selanjutnya bicara tentang pelangi setelah air bah. Memang dicatat baik-baik, kan memang sekolah minggu Kang. Penatua, memang kita tahu bersama itu adalah perjanjian, bukan cuma penatua yang lia, tetapi orang juga pendeta lain kali kalau lia justru ada pelangi sudah Pak ingat, itu adalah tanda perjanjian antara Nuh dan Allah. Jaga kekristenan ini memang orang bilang gampang-gampang susah. Menjalani kekristenan. Ada kalanya orang tahu untuk bagaimana cara untuk menjaga kekristenan, tetapi tahu bukan berarti dia melakukan. Tahu bukan berarti melakukan, Kang. Tetapi bagaimana caranya orang punya komitmen. Sesuatu yang orang tahu berarti tahu orang harus melakukannya dalam orang kehidupan. Kalau untuk bicara perbedaan kulit,
keturunan Sem, Ham dan Yafet. Tidak tercatat apakah ini Sem berkulit apa, tidak tercatat ini Ham berkulit apa, dan Yafet juga seperti itu. Tetapi kita tahu kalau orang mau simpulkan, karena ini anak-anak sekolah minggu, lagu-lagu anak sekolah minggu, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Demikian. Terima kasih moderator. Nak mau batanya harus suruh batanya, jadi mesti batanya atau? Oh begitu. Mungkin kami tidak bertanya, tapi coba mengingat atau mereview yang pernah ada di sini terkait dengan semangat kita untuk menjaga kelestarian, kan? Kelestarian alam. Saya kira orang dulu sebelum COVID itu punya kiat, bahkan boleh dikatakan semangat yang sama. Kita tidak menggunakan lagi sejenis air mineral. Itu saya ingat. Tetapi ketika COVID, pada akhirnya kita kembali. Jadi di kesempatan ini, kalau kiranya hal yang pernah dilakukan sebelum COVID itu hal positif bagi kita, kami hanya mau menyarankan kalau boleh orang kembali lagi dengan pola itu. Karena percuma orang belajar, orang memberi pemahaman, tapi tidak ada aksi nyata sesungguhnya. Jadi kalau kami menyarankan malam ini, mungkin orang punya semangat lagi yang sama, kembali ke yang pernah kita lakukan. Karena salah satu hal yang menyebabkan lingkungan kita mengalami berbagai hal termasuk banjir dan sebagainya itu antara lain terlalu banyak ini sampah-sampah plastik ini. Jadi kalau ini menjadi komitmen kita, saya kira ini yang paling paling mungkin gampang orang mau baking, orang kasih ingat, tetapi yang susahnya di sini semangat itu. Sebab kalau cuma anak sekolah minggu atau cuma komisi anak sekolah minggu yang ada pada semangat itu, yang lain tidak, saya kira akan susah. Jadi kalau boleh mulai ke depan, termasuk di rapat-rapat, bendahara nggak usah jawab beli begini lagi kalau memang orang sesepakat. Orang akan kembali ke model yang pernah kita lakukan dan kita kira orang so lakukan berulang kali dan sebenarnya memberi dampak kepada kelestarian terutama lingkungan kita. Bahkan saya mengingat ada di share di grup Pelsus itu himbauan wali kota Manado, itu jelas. Tetapi itu tidak hanya sekedar himbauan, kita perlu tindak lanjut dari himbauan itu. Antara lain saya kira itu. Jadi kita jadi batanya coba baku kasih ingat jo atau memberi masukan. Makasih. Mantap. Jadi cuma mau tanggapi begini, maksud saya tadi edukasinya itu torang pe program di Gemim ataupun torang pe jemaat bagaimana gini, mau batanang dang, torang tahu batanang cuma taruh di pot kok kon colo di dalam sudah tunggu jadi bertumbuh. Toh sedang rica cuma lempar bagi itu sudah sebar tumbuh. Lihat jo satu tuh bertumbuh terus aja. Jadi maksud kita memang yang ahlinya mengajarkan bagaimana menanam yang baik sehingga itu menghasilkan buah yang baik, dan itu juga boleh torang kalau berapa rumah itu pertama semua nolong torang pe income di dalam rumah tangga, kemudian juga torang boleh mungkin juga baking satu usaha di rumah begitu. Jadi apakah itu dari komisi ataukah dari BIPRA atau mungkin juga badan pekerja, itu cara seperti itu. Jadi baking bunga-bunga
deng DP pupuk seperti apa, kong tuh sampah-sampah plastik. Sekarang di pemerintah Kota Manado so ada bank sampah. Torang so boleh kumpul, torang pe sampah-sampah bawa, dari torang boleh jual jadi doi, itu bukan cuma bom-bom di pinggir jalan. Cuma torang mesti minta kepala lingkungan bahwa itu program itu belum sampai 4 orang DP sosialisasi. Padahal itu so ada. Kemudian juga untuk pengolahan baking pupuk organik itu terasa di PKK itu sudah dilaksanakan, tapi kok tidak bergaung di tengah-tengah jemaat. Padahal itu hal-hal cuma gampang, cuma sisa-sisa makanan, taruh tuh del komposer 3 hari itu tuh dia sudah jadi tuh pupuk-pupuk yang boleh taruh di. Itu sebenarnya gampang, itu di PKK itu yang diajarkan itu. Tapi tidak menggigit. Ya, jadi semua melempem, karena kita lihat begini, dampak dari itu banjir itu, orang pilih ya tuh yang banjir. Kita bilang Pak Ibu Ketua, wah nyak herang banjir, DP got aja senin tahu di mana, rata. Padahal tuh rumah-rumah, kalau udah bekerja sama di situ, rumpuh so nak baku tahu den tuh got. Kung sadam pilih tuh got so rata den itu. Coba kalau ada apa DP nama kerjasama di lingkungan itu yang mengalami bencana, di situ kong jaga bikin bersih, bikin tuh saluran-saluran. Kita bilang mungkin hal-hal itu diminimalisir. Dia bencana itu boleh jadi lebih kecil. Dia mau naik 1 meter, sekarang stok kurang di ujung kaki. Tetapi orang sendiri manusia mesti ada ketuk DP usaha. Apalagi orang-orang gereja yang minggu lalu bilang semua sudah dikuasai oleh Roh Kudus, yang digerakkan oleh Roh Kudus. Sehingga hal-hal ini mungkin mari orang sama-sama toh baking tuh lingkungan. Orang mesti sama-sama. Karena lain kali kan alasan tuh tetangga sebelahnya baking, DP sampah tuh pipa tapi rumah. Jadi orang mesti bikin gerakan yang bersama. Nah ini tuh tapi maksud tuh dari komisi-komisi baking ke lomba. Kita kira di HRG ada bikin lomba kebersihan lingkungan. Apakah terjadi atau cuma tuh lomba Taman Paskah? Cuma sampai di situ. Padahal tuh hari dia bilang lomba kebersihan lingkungan. Karena itu bagian dari torang pe kerjasama, torang pe support bagi pemerintah, juga torang pe program gereja untuk menjaga tuh kelestarian lingkungan. Saya itu tambahan, diucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri program Kusapa saat ini dengan menyanyi dan berdoa yang nantinya akan dipimpin oleh Enci Like Parale. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala penyertaan, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih di saat ini, kami boleh lagi mengikuti program Kusapa. Kami percaya kegiatan di saat ini boleh selesai semua karena penyertaan Tuhan. Di dalamnya ada materi yang sudah boleh kami terima, kiranya dengan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti setiap materi yang sudah diberikan, dan kami pun mampu melakukan semua firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami pun berdoa buat pembawa materi di malam hari ini, Ibu Pendeta Anggraini Lekes Kalalo. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat dari Tuhan, sehingga dia terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani jemaat-Mu yang ada di Gemim Betania Teling Tingkulu. Begitu juga bersama dengan keluarganya. Tuhan Yesus, kami pun tadi sudah memberi persembahan. Berkati persembahan ini, kuduskan agar dapat dipergunakan dengan baik dalam pelayanan yang ada di jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Tuhan Yesus, selesai dengan kegiatan di saat ini, kami akan berpisah dari tempat ini. Kami percaya Engkau yang sudah menibakan kami di tempat ini dengan selamat. Tuntunan dan penyertaan Tuhan pun boleh kami rasakan, boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ini yang menjadi doa, permohonan, ungkapan syukur kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami.
Amin. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena acara Kusapa kunjungan sharing pengembalaan saat ini bisa berlangsung dengan baik, dan tentunya kita aminkan ini semua adalah berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kami atas nama Komisi Pelayanan Anak menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Komisi Pelayanan Anak untuk bisa mengambil bagian ataupun menjadi penyelenggara dalam acara Kusapa pada saat ini. Dan yang kedua disampaikan terima kasih banyak kepada hamba pelayan Tuhan Ibu Pendeta Anggreni Olivia Lekes Kalalo MTH yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan bagi kita semua, apakah jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu ataupun bagi jemaat Tuhan yang bisa mengambil bagian dalam YouTube Gemim Betania Teling Tingkulu. Untuk pembacaan saat ini disampaikan terima kasih banyak, dan begitu pula dengan majelis atau pelayan khusus yang bisa mengambil bagian juga saat ini disampaikan terima kasih sudah bisa hadir, dan mohon